Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami. Kali ini kita akan membahas materi mengenai likuidasi persekutuan. Nah, langsung saja kita membahas materinya. Nih, pertama-tama kita harus mengerti apa itu likuidasi. Nah, pengertian likuidasi sendiri itu merupakan suatu proses meliputi mengubah aktiva non-kas menjadi kas, terus kemudian mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas. Nah, dalam proses penjualan aktiva non-kas sendiri dari persekutuan itu karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Itu pengertian dari likuidasi. Selanjutnya di sini ada proses likuidasi. Nah, proses likuidasi sendiri itu merupakan proses pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak atau terlebih dahulu dibayar kepada kreditur eksternal atau kemudian kreditur internal. Nah, baru sisanya itu kepada para anggota sekutu. Jadi proses likuidasi itu harus diutamakan pihak kreditur terlebih dahulu daripada para anggotanya. Nah, proses realisasi itu merupakan proses mengubah harta kekayaan non-kas milik persekutuan menjadi uang kas. Nah, di sini ada empat proses likuidasi, di mana dalam proses likuidasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi. Nah, contohnya itu berupa rasio pembagian laba. Jadi, pembagian laba itu merupakan proses likuidasi dalam tahap menghitung dan membagi laba atau rugi. Nah, kemudian yang kedua itu ada menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas. Nah, ketiga itu ada melunasi semua hutang persekutuan. Jadi harus melunasi semua hutang persekutuan ya. Yang keempat itu membagi sisa kas yang masih ada kepada para anggota sekutu. Jadi misal ada sisa kas itu nanti dibagikan kepada para anggotanya secara merata. Selanjutnya tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi. Nah, di sini tahap menghitung sendiri itu pembagian laba dilakukan sesuai dengan metode pembagian laba. Nah, metode tersebut itu sudah ditentukan pada saat awal perjanjian. Pada saat awal perjanjian persekutuan terjadi. Nah, dalam hal ini tahap ini tuh hanya diperlukan apabila likuidasi tidak dilakukan pada awal periode. Kemudian ini tahap menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas. Nah, tahap ini bisa juga disebut tahap realisasi. Nah, apabila nilai realisasi aktiva non kasnya lebih kecil dibanding nilai bukunya, maka kerugian harus ditanggung semua sekutu. Dengan mengurangkan modalnya misalnya seperti itu. Jadi misal ada kerugian itu semua anggota sekutu harus ikut bertanggung jawab dengan dikuranginya modal para anggota secara merata. Kemudian yang ketiga ada melunasi semua hutang persekutuan. Nah, setelah penjualan aktiva non-kas atau realisasi, maka hasilnya akan menambah kas ini sesuai kitab undang-undang hukum. Perdata harus digunakan terlebih dahulu. Misal nih ya, melunasi hutang kepada pihak ketiga, bukan sekutu ya, bukan anggotanya sendiri, tapi hutang eksternal, bukan hutang dalam internal. Nah, kemudian yang kedua itu melunasi hutang sekutu. Setelah kita melunasi hutang dari eksternal, baru hutang dari anggotanya sendiri itu dibayarkan. Jadi harus mengutamakan pihak eksternal terlebih dahulu. Kemudian apabila modalnya tidak cukup untuk melunasi hutang, maka sekutu yang bersangkutan harus membayar hutang dengan harta pribadi. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab para anggota. Misal modalnya dalam usaha tersebut tidak mencukupi, jadi itu sudah tanggung jawab para anggotanya untuk menggunakan uang pribadi mereka membayar hutang yang sudah ada. Oke, yang keempat ada membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Nah, misal di sini itu ada sisa kas, itu sisa kas dibagikan setelah hutang kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi. Jadi setelah hutang-hutang itu dilunasi,
kan ada sisa kas. Nah, itu baru sisa kas itu dibagikan kepada para anggota sekutu tersebut. Kemudian menurut cara pembagian kasnya, likuidasi itu dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, apa saja? Yang pertama itu likuidasi sekaligus atau sederhana, kemudian ada likuidasi bertahap atau berangsur. Likuidasi sekaligus atau sederhana sendiri itu merupakan likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi nonaktifannya sekaligus. Sedangkan likuidasi bertahap atau berangsur itu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Nah, di sini ada 5 kemungkinan yang akan terjadi di dalam likuidasi sederhana. Apa saja itu? Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Kemudian yang kedua itu ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif tetapi dapat ditutup dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu kondisi khusus. Kondisi khusus di sini itu misal ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun sekutu tersebut harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Kemudian ada juga kondisi khusus lainnya itu misal kas yang tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Oke, sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.